kita jumpa kembali di materi pemutakhiran verifikasi dan validasi data keluarga beresiko stunting. Yuk, mari kita pelajari sub materi dasar yaitu konsep dasar pemutakhiran, verifikasi dan validasi data ini. Pemutakhiran di dalam kamus Bahasa Indonesia berarti terakhir, terbaru, modern. Sedangkan pemutakhiran ini merupakan proses perbuatan cara memutakhirkan. Dalam konteks data, data yang mutakhir merujuk pada penggunaan data yang terakhir dan terbaru, sehingga suatu proses membandingkan antara data terkini dengan data hasil pendataan keluarga tahun 2021 dari BKKBN di lapangan maupun pengecekan kasus stunting yang merupakan output dari EPPGBM, yaitu elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan dan dilaksanakan di posyandu atau puskesmas untuk kemudian dimutakhirkan sesuai kondisi terkini, sehingga didapatkan data sasaran yang valid dan akurat yang dapat dimanfaatkan. Data sasaran ini untuk kebutuhan penajaman sasaran maupun intervensi program dalam rangka penurunan keluarga beresiko stunting maupun kasus stunting. Bapak Ibu sekalian, apakah ada perbedaan data? Jika ada, makanya mari kita cek antara yang pertama, register posyandu dibandingkan dengan cetak output hasil input EPPGBM ini. Yang kedua, kemudian kita cek kembali, apakah balita di wilayah kerja sudah memiliki data pengukuran. Hal ini sangat penting supaya nanti data dapat digunakan untuk pelaksanaan tugas tim pendamping keluarga. Keluarga beresiko stunting ini, Bapak Ibu sekalian, adalah keluarga sasaran yang memiliki resiko untuk melahirkan anak stunting. Pendataan keluarga 2021 memetakan keluarga beresiko stunting, yaitu keluarga sasaran dengan penapisan sanitasi, akses air bersih, dan kondisi 4T. Yaitu apa? Terlalu muda, melahirkan dalam usia yang terlalu tua, yaitu lebih dari usia 35 tahun, terlalu dekat, dan juga terlalu banyak jumlah anaknya. Keluarga yang menjadi sasaran pendampingan oleh tim pendamping keluarga terdiri dari 5, yaitu yang pertama ada remaja atau calon pengantin atau calon pasangan usia subur PUS 3 bulan sebelum keluarga berkeluarga. Kemudian yang kedua adalah pasangan usia subur atau biasa kita sebut PUS. Yang ketiga adalah ibu hamil dan pasca salin. Kemudian yang keempat, keluarga dengan anak usia 0 sampai 23 bulan atau baduta. Yang kelima adalah keluarga dengan anak usia 24 sampai 59 bulan, yang lazim kita sebut dengan keluarga yang memiliki balita. Bapak Ibu sekalian, di manakah kelompok sasaran pendampingan ini tentunya ada di lapangan, dan Bapak Ibu bisa lihat dari 5 bagian ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan terutama di bagian PUS, yaitu pasangan dengan karakteristik 4T yang tadi yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat jarak kelahiran, dan juga terlalu banyak anak atau lebih dari 3 orang anak. Di sini Bapak Ibu sekalian perlu melihat bahwa keluarga sasaran 5 ini apakah memiliki faktor resiko. Di sini Bapak Ibu bisa lihat untuk intervensi sensitif maupun intervensi spesifik, di mana intervensi sensitif berarti keluarga yang memiliki resiko tingkat ekonominya rendah atau miskin, kemudian juga tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi, kemudian juga akses menuju sanitasi air bersihnya juga kurang. Hal ini menjadikan sangat penting untuk bisa dilihat di sisi lingkungannya atau ekosistem. Kemudian yang kedua kaitan dengan spesifiknya. Bagaimana kondisi kesehatan reproduksi, anemia, gizi, perlu dicek 3 bulan sebelum menikah. Screening dan pembekalan cash flow ini sangat penting. Dan juga yang kedua pada saat hamil atau 1000 hari pertama kehidupan, perlu dicek kondisi anemia, kemudian juga apakah beliau sebagai risiko tinggi dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga adalah di masa interval. Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya program Bina Keluarga Balita atau Baduta ini masuk di dalam pendampingan keluarga tidak hanya posyandu, tetapi dengan adanya tim pendamping keluarga, kader KB, kemudian juga kader posyandu, dan kita bisa lihat ada PKK di sana, dan tentunya ada bidan yang mendampingi keluarga-keluarga ini. Dan kita lihat faktor risiko spesifik pada periode inkubasi tentunya ditentukan berbagai hal, antara lain status kesehatan, status gizi, dan lain sebagainya.
Bapak Ibu, pentingnya pemutakhiran verifikasi dan validasi data ini tentunya stunting ini dilihat dari data survei. Data survei bagaimana nantinya kita dilihat di lapangan, ada berbagai macam survei yang dilaksanakan dari Kementerian Kesehatan maupun dari BKKBN. Jika BKKN menggunakan yang namanya data pendataan keluarga, tentunya mengingat dengan adanya perbedaan metodologi, yaitu dari sampel, enumerator, dan alatnya sudah terstandar, ini akan untuk mengetahui besaran masalah dan perencanaan kebijakan. Cakupan ini kalau kita lihat dari stunting dari data rutin ditingkatkan minimal 80%. Data rutinnya didapatkan dari EPPGBM tadi. Kemudian dilihatnya adalah bagaimana EPPGBM tadi seluruh sasarannya, kemudian juga dilaksanakan kader atau bidan atau tenaga gizi, namun alatnya belum semua terstandar. Dan hal ini untuk deteksi dini serta intervensi. Perlu analisis dan validasi supaya nanti dihasilkan data berkualitas yang dibutuhkan untuk perencanaan dan intervensi di dalam penanganan stunting ini. Bapak Ibu sekalian, tujuan secara umum untuk mendapatkan data sasaran yang valid dan akurat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran maupun intervensi program dalam rangka penurunan keluarga beresiko stunting maupun kasus stunting. Sedangkan tujuan khusus dari pemutakhiran verifikasi dan validasi data ini yaitu ada 4. Yang pertama adalah verifikasi data sasaran hasil PK21 dengan data di lapangan. Yang kedua adalah mengupdate data sasaran hasil PK21 dengan hasil verifikasi lapangan. Yang ketiga adalah memvalidasi atau konfirmasi data hasil pengukuran balita dan kasus stunting berdasarkan hasil padanan PK21 dengan EPPGBM. Dan yang keempat yaitu meningkatkan cakupan hasil pengukuran balita dan update kasus stunting. Manfaatnya ada 4. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas di dalam pelaksanaan kita pencegahan serta penanggulangan stunting. Kemudian yang kedua, mengambil keputusan secara tepat berbasiskan data yang akurat dan valid. Kemudian yang ketiga, mengurangi biaya sehingga tidak lagi terjadi yang adanya pelaksanaan pengukuran data karena adanya data yang kurang pas atau kurang valid. Kemudian yang keempat, tentunya pelaksanaan kegiatan lebih baik karena tepat sasaran, sehingga prinsip no one left behind dapat terlaksana dengan baik. Dan hal ini Bapak Ibu sekalian untuk apa? Tujuan pendampingan berbasis data ini. Ada 4 tepat, yaitu yang pertama adalah tepat mendampingi berupa peta kerja, dan tadi no one left behind, memastikan tidak ada satupun sasaran yang tidak terdampingi. Kemudian tepat yang kedua adalah tepat memfasilitasi layanan rujukan, yaitu layanan rujukan calon pengantin yang belum memenuhi syarat kesehatan. Yang kedua adalah layanan rujukan balita stunting, dan yang ketiga adalah layanan rujukan ibu hamil dengan resiko. Kemudian, tepat yang ketiga adalah tepat administrasi. Instrumen laporan kinerja tim pendamping keluarga dan juga sebagai dasar dikeluarkannya honor pendampingan persasaran tentunya akan sangat membantu tertib dan tepat administrasi ini. Dan yang keempat yaitu tentunya tepat memfasilitasi sasaran bansos atau bantuan lainnya. Bantuan sosial bagi keluarga beresiko stunting dengan status miskin atau prasejahtera, hal ini bisa dikelola oleh pemerintah setempat atau dinas sosial, dan tentunya bantuan perumahan bagi keluarga dengan sanitasi atau air bersih yang tidak layak berkoordinasi dengan dinas PU. Ruang lingkup di dalam keluarga sasaran pendampingan ini bisa kita lihat dari 4T itu tadi, kemudian faktor resiko keluarga beresiko stunting, ini merupakan salah satu ruang lingkupnya, dan yang ketiga adalah sumber data yang digunakan yaitu pendataan keluarga 2021 dan EPPGBM 2022. Kemudian yang keempat adalah kegiatan yang dilakukan meliputi pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan selamat memutakhirkan data. Berencana itu keren.